Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan, khususnya dalam hal memakai suatu. Sekalipun dalam ayat ini sebelumnya Allah bercerita tentang buah-buahan atau tentang makanan, tetapi bisa kita tarik dalam hal yang lain. Dalam segala hal berlebih-lebihan tidak baik. Sekalipun terlihat ini adalah sebuah ibadah, tetapi kalau berlebih-lebihan di dalam ibadah pun menjadi tidak baik. Ini yang pertama tentang Islam. Selanjutnya tentang tadbir, berlaku boros. Satu ayat yang menyampaikan di sana di dalam surah Al-Isra, ayat ke-26. وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا. Setelah Allah memerintahkan kepada kita umat manusia untuk memberikan hak kepada fakir, miskin, ibnu sabil dan seterusnya, maka Allah memerintahkan jangan berlaku boros. Dari ayat ini sebenarnya ada sesuatu yang terkandung. Sebab kalau orang berlaku boros, boleh jadi dia akan mengesampingkan atau kemudian tidak memberikan hak orang lain. Disadari atau tidak, sangat mungkin apabila seseorang berbuat boros, maka hak daripada saudaranya terabaikan. Karena dia punya makanan, dia agak punya makanan sendiri, dia habiskan. Dia punya uang sendiri, dia habiskan. Padahal sebenarnya melebihi dari batas cukup. Maka boleh jadi yang semestinya ada yang bisa disisihkan untuk saudaranya menjadi dihabiskan oleh dia sendiri. Ini termasuk berlaku boros. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sungguh orang-orang yang berlaku boros ini mereka bersahabat dengan syaitan. Mereka yang berlaku boros merupakan sahabat-sahabatnya syaitan. Bagi kita umat yang beriman tentu tidak menginginkan hal ini, karena sudah jelas-jelas setan ini bagi kalian, innahu lakum, sungguh setan itu bagi kalian wahai umat yang beriman, aduwwun mubin, musuh jelas-jelas nyata. Sementara orang yang berlaku boros ini menjadi teman setan, yang seharusnya setan dijadikan musuh, tetapi ketika seseorang berlaku boros terbalik menjadi berteman dengan setan. Wa kana syaitan li rabbihi kafura. Dan adapun syaitan ini kufur terhadap Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjadi sahabat syaitan, maka sangat dimungkinkan kita akan menjadi pribadi yang kufur terhadap Allah, dan kalau dibiarkan berlarut-larut bisa menjadi kafir. Oleh karenanya perlu kita hidup tidak berlebih-lebihan, juga tidak berlaku boros. Dengan kata lain, hidup hemat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dari awal menyebarkan tentang bagaimana semestinya kita umat Islam berlaku hemat. Bahkan dalam satu riwayat disampaikan Rasulullah, berlaku hemat merupakan sebagian dari kehidupan. Berlaku hemat boleh jadi menjadikan kehidupan akan menjadi lebih baik. Orang yang berlaku hemat, kehidupannya tentu akan lebih baik daripada yang berlebihan atau boros. Sedikit kita tarik tentang bagaimana masyarakat khususnya di Indonesia secara sadar ataupun tidak belum mampu melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Satu saja contohnya, ketika Rasulullah memerintahkan kepada sahabat-sahabatnya untuk mematikan lampu sebelum tidur. Satu saja.
terlihat sepele. Cuma lampu. Kalau dulu masih menggunakan minyak, terus sekarang menggunakan energi listrik. Paling cuma 5 watt, 10 watt. Untuk apa dimatikan kalau begitu? Tetapi ternyata memang Rasulullah SAW seorang nabi yang dari beliau tidak luput ajaran kebaikan sekalipun terlihat sepele. Mematikan lampu sebelum tidur. Kalau ini satu saja ditiru dilakukan oleh umat Islam, siapapun umat Islam di Indonesia khususnya, yang menurut data sekitar 80% umat Islam seluruhnya ketika tidur lampu rumah dipadamkan. Maka kalau satu rumah 5 watt saja, maka kalau 1000 rumah berapa? Kalau 10.000 rumah, apa? Kalau seluruh Indonesia, maka akan terjadi penghematan yang cukup besar. Oleh karenanya, mari kita mulai dari diri kita untuk tidak berlaku boros, untuk tidak berlebihan dalam hal penggunaan energi yang paling ringan terlebih dahulu. Mungkin energi listrik kita perhatikan sedikit agak naik. Berapa banyak di antara umat Islam yang lalai ketika kemudian merasa, kan saya bayar, saya pakai listrik seberapa pun tetap juga saya bayar. Kalau saya pakai banyak maka saya akan bayar. Yang penting kan saya bayar. Mohon maaf. Kalau yang kita tanamkan dalam diri kita, yang penting saya bisa bayar, ini merupakan satu tanda yang tidak baik. Bahwa kita ini cenderungnya adalah mementingkan diri kita sendiri. Sementara di dalam agama kita, oleh Rasulullah diajarkan kita untuk tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi lihat juga kepentingan orang lain. Karena demikianlah masyarakat dibangun. Kita berbangsa dan bernegara dalam skala yang lebih luas, maka wajib bagi kita untuk bisa memikirkan diri kita juga orang lain. Oleh karenanya, menghemat energi merupakan satu ciri dari orang-orang yang pandai bersyukur. Dan orang yang pandai bersyukur ini, insya Allah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditambahkan nikmatnya. Jika umat Islam di Indonesia mampu mensyukuri apa yang Allah anugerahkan dalam hal energi misalnya, karena kebanyakan dalam satu penelitian, energi yang ada digunakan oleh masyarakat dunia 80% ini yang berasal dari fosil, sementara energi yang berasal dari fosil ini tidak bisa diperbaharui dalam waktu yang dekat. Artinya kalau sampai habis maka sulit untuk kemudian memperbaharui. 80% mengandalkan energi yang dari fosil, baik itu minyak buminya, kemudian batu baranya. Masih sangat sedikit, hanya kurang dari 20% menggunakan energi yang dihasilkan dari alam. Oleh karenanya, sekali lagi, mari kita mencoba hal yang kecil agar supaya Allah menambah kepada kita kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh benar-benar akan kami tambahkan nikmat kepada kalian. Yaitu apa? Ketika masyarakat kemudian memperhatikan penggunaan penghematan energi, maka ketersediaan energi maka akan tetap bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun apabila berlaku boros, sebaliknya, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur atas nikmat dari Allah, maka sungguh azab sangat pedih. Inna 'adzabi lasyadid. Kalau kemudian kita tarik tentang azab, maka bisa saja
berupa kelangkaan energi. Bagaimana mohon maaf ketika terjadi hal yang sepele, pemerintah tidak mampu menyediakan bahan bakar minyak, bensin, maka secara tidak sadar ataupun sadar masyarakat kita disiksa dengan cara mengantri di SPBU sampai berkilo-kilometer hanya untuk mendapatkan bahan bakar yang kemudian ini adalah energi. Oleh karenanya ini mungkin bukti bahwa ada adab kalau tidak mau bersyukur, walaupun dalam skala kecil, tetapi sebenarnya ini juga ada. Kemudian kehidupan bermasyarakat terganggu karena ketidaksediaannya energi yang tidak mencukupi menyebabkan terjadinya gejolak di masyarakat. Ini juga bagian daripada adab, menjadi resah dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat kita renungkan bersama. Mari kita mulai dari hal-hal yang kecil untuk berlaku hemat. Sebaliknya tidak berlaku berlebih-lebihan dalam menggunakan ilmu Allah, juga tidak berlaku boros, karena berlaku boros maupun berlebih-lebihan ini bukan ciri daripada hamba Allah yang pandai bersyukur. Sebaliknya, jika sampai berlebih-lebihan dan berlaku boros, maka ini merupakan teman-teman daripada syaitan, dan sesungguhnya syaitan merupakan musuh kita yang nyata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.